Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dimanapun berada? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, kali ini saya akan membagikan satu cerita. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak. Kami menunggu di sebuah terminal kecil, duduk di antara para perantau lainnya yang sedang menunggu mobil bus yang akan membawa ke ibu kota. Suara menjerit riuh ketika mobil yang kami harapkan akhirnya tiba. Sebuah mobil bus jurusan Pulau Gadung. Kami segera naik dan berebut tempat duduk dengan orang yang lainnya. Namun sial, keadaan di dalam sudah penuh sesak rupanya. Mau tidak mau, saya dan Dio harus berdiri berhimpitan dengan para perantau lainnya. Suasana begitu padat dan sesak, hingga untuk bergerak saja rasanya sulit. Begitu panas, gerah, dan beraroma kurang sedap tentunya. Mobil melaju dengan suara yang berat. Ya, karena memang mobil bus ini melebihi standar kapasitas. Kami harus menahan rasa pegal dan sesak di sepanjang perjalanan yang entah kapan bisa sampai di tempat tujuan. Namun di daerah sini, pemandangan seperti ini sudah biasa dan lumrah terjadi. Keselamatan seperti nomor sekian yang diutamakan adalah segera sampai ke tempat tujuan. Dan sang supir mendapat banyak uang dari hasil muatannya yang melebihi kapasitas. Saya dan Dio terus berdiri selama beberapa jam lamanya. Mungkin hampir setengah hari sebelum akhirnya kami sampai di pintu keluar tol Cikarang Utara pada sore harinya. Ya, kami memulai pekerjaan baru. Tempat baru, pengalaman baru, dan rutinitas yang baru. Kami bekerja di sebuah rumah makan di daerah Cikarang Selatan. Memang tidak terlalu besar, tapi lumayan ramai para pengunjungnya. Pak Ahmad dan Bu Asih adalah pemilik rumah makan tersebut. Perantauan yang berasal dari daerah di Jawa Tengah, dibantu Hendar, yang merupakan keponakan jauh Pak Ahmad dan Bu Asih. Umur Hendar tidak terpaut jauh dari kami berdua, sehingga lebih mudah untuk mengakrabkan diri, karena pemikiran kita yang tak beda seberapa. Pekerjaan ini kami dapatkan dari Irfan, yang sudah terlebih dahulu merantau dari kami berdua. Irfan merupakan pelanggan warung makan milik Pak Ahmad ini, dan kebetulan Pak Ahmad memang sedang membutuhkan karyawan untuk membantu mengurus rumah makannya. Irfan pun menghubungi kami yang kala itu memang sedang menganggur. Singkat cerita, setelah beberapa minggu kami sudah akrab satu sama lain, baik dengan Pak Ahmad maupun keponakannya tersebut. Bekerja di sini tidaklah sepele seperti yang terlihat. Bagaimana tidak? Pagi-pagi buta kami harus pergi ke pasar untuk berbelanja bahan-bahan makanan. Setelah pulang kami harus memotong-motong semua bahan-bahan tersebut, mengolahnya untuk menjadi paduan masakan yang siap untuk disajikan dan dimakan. Sangat sibuk ketika jam makan datang. Kurang istirahat dan tidur itu sudah pasti kami rasakan. Begitu menguras tenaga dan pikiran. Saya rasa malahan bekerja di sini lebih berat daripada bekerja di peternakan dulu. Bukan cuma saya yang merasakan hal tersebut, namun Dio juga merasakannya. Namun mengeluh bukanlah hal yang membanggakan ketika sudah masuk dalam dunia kerja. Berbulan-bulan lamanya kami bekerja hingga pada suatu hari Pak Ahmad dan Bu Asih memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Ada suatu urusan penting yang harus diselesaikan. Saya dan Dio bingung harus bagaimana. Menunggu di sini atau kami pulang ke kampung kembali. Namun Hendar memberi opsi lain untuk kami. Ia mengajak kami berdua untuk ikut pulang ke kampung bersama dengannya. Tidak buruk, pikir Dio. Bisa jadi pengalaman baru juga untuk kami. Sehari setelah kepulangan Pak Ahmad dan Bu Asih, Hendar pun menyusul dengan ditemani kami berdua. Sebuah desa di kecamatan yang masih asri dan dekat dengan kaki gunung. Kami menempuh perjalanan kurang lebih selama 1 hari lamanya. Tapi paling tidak itu lebih baik karena kami bisa duduk dengan tenang dan tidak berdiri lagi seperti saat kami datang di Cikarang. Desanya di mana sih? Kok nggak sampai-sampai? Gerutu Dio kesal karena perjalanan yang sepertinya tak kunjung ada batasnya.
Oh iya, walaupun saya dan Hendar sama-sama berbahasa Jawa, tapi saya lebih suka menggunakan bahasa Indonesia ketika berbicara dengannya. Bukan tanpa alasan, tapi karena memang bahasa Jawa kami yang berbeda. Saya tidak terlalu paham dan mengerti dengan bahasa Jawa Hendar, begitupun sebaliknya. Jadi lebih baik memakai bahasa nasional agar lebih memudahkan. Dan akhirnya kami sampai di tempat yang dituju ketika waktu menjelang malam. Di sini ceritanya dimulai. Pengalaman yang sangat membekas dan menjadi pelajaran penting untuk kami berdua. Kami semua turun dari mobil dengan urutan Dio yang paling terakhir. Suasana masih tampak ramai, orang berlalu lalang. Aduh, akhirnya sampai di tujuan, ucap Dio dengan nada lemas sambil memegang pegangan tas punggungnya. Iya yuk, capek banget, sautku pada Dio. Masih jauh nggak nih? Tanyaku pada Hendar. Tenang, masih jauh. Makan aja dulu yuk, ajaknya kepada kami. Yuklah, kami pun makan di warung pecel lele yang tak jauh dari terminal itu. Setelah selesai makan, Hendar beranjak dari tempat duduknya. Mau kemana kamu? Tanya Dio. Cari ojek, masih jauh soalnya. Cukup lama Hendar meninggalkan kami berdua. Wah, kayaknya nih anak kabur yuk, ucapku kepada Dio. Kalau sampai kabur, tega tuh anak, harus aku citak. Jawab Dio dengan nada sedikit kesal karena sekian lama Hendar tak kunjung datang juga. Namun tak lama kemudian ia akhirnya datang. Suhendar, benar-benar dah. Ucapku dengan nada gregetan karena ia begitu lama meninggalkan kami. Maaf, susah cari ojeknya. Dio membela diri. Udahlah, ayo cabut, ajak Hendar kepada kami. Kami menaiki ojek menuju desa di mana Hendar tinggal. Cukup lama rasanya ketika kami menuju rumah Hendar, sementara pemandangan di kanan kirinya berupa kebun, pekarangan, dan rumah warga yang terlihat masih berjauhan. Belum padat penduduk rupanya di sini. Kami pun bertanya kepada Kang Ojek perihal daerah di sini, namun jawabannya tak jelas. Yang kami dapatkan karena suaranya dipecah angin laju sepeda motor. Sekitar 45 menit perjalanan, akhirnya kami sampai di sebuah desa kecil yang gelap dan rumah-rumah warga yang letaknya berjauhan. Setelah membayar jasa ojek, kami pun harus kembali berjalan kaki sekitar 5 menitan lamanya. Gila, jauh banget. Lagi-lagi mah, gak mau ah. Gerutu Dio sambil berjalan. Iya gelap, terpencil lagi. Udah sih, nikmati aja, saut Hendar dari arah depan. Dan akhirnya kami sampai di depan rumah Hendar. Rumah sederhana beralaskan lantai ubin dengan tembok yang belum diplester, sehingga masih terlihat batu bata dan adukan semennya. Angker banget kayaknya desanya, ucap Dio sambil memandangi area di sekitar rumah. Gus, jangan gitu, jaga tata krama. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jawabku memperingatkan ucapan Dio. Namun benar seperti yang Dio ucapkan. Suasana nampak sunyi, gelap. Entahlah, hawa di sini terasa hangat, bukannya dingin khas daerah pegunungan. Hai, ayo masuk, malah plonga-plongo, ajak Hendar kepada kami yang sibuk melihat sekitar. Ya, di samping kanan adalah perkebunan singkong, sementara di samping kiri rumahnya banyak ditanami pohon pisang. Ah, rumahnya dikunci lagi. Gerutu Hendar sendirian karena pintu rumahnya ternyata terkunci. Bapakku belum pulang apa ya? Tanyanya kepada dirinya sendiri. Ya udah, karena sementara bapak aku belum balik, jadi sekarang istirahat di depan aja ya, ucap Hendar kepada kami. Suara putaran musik dari HP yang kami bawa tak mampu mengusir keheningan di sini. Bahkan suara dari para serangga malam pun sama sekali tak terdengar. Ada banyak rasa takut sebenarnya, tapi saya harus menahannya untuk beberapa hari ke depan lamanya. Bapakmu kemana, Dar? Gak tahu, dan aku gak mau tahu, jawab Hendar singkat. Kalian kayaknya gak akur ya? Udah gak usah omongin. Tiba-tiba suara langkah kaki menginjak dedaunan. Kami berdiri bersiaga mengawasi sumber suara. Bude,
Ujar Hendar ketika melihat siapa pemilik suara langkah kaki tersebut. Iya, Ja Bagus, saya tahu kamu pulang. Jadi saya kesini mau lihat kamu. Saya juga membawa makanan untuk kamu sama temanmu itu. Ujar Bude Ratmina dengan suara serak khas wanita tua. Hendar kaget bukan kepala. Kenapa budenya bisa tahu? Aneh, heran. Kedatangan Hendar seperti sudah ditunggu oleh budenya. Nggih Bude, matur suwun, jawab Hendar pelan. Ya wis, Bude pulang dulu ya. Bude pun pamit dan hilang di telan kegelapan malam. Wah, ayam, nasi, buah, komplit. Ucap dia melihat sesajian di depannya. Jangan asal ambil aja tangannya. Ucapku menambal tangan Dio. Jangan dimakan, buang yang jauh. Tegas Hendar berucap. Lah, kenapa emang? Gila kamu ya, jawab Dio. Jangan dimakan. Kalian tidak tahu siapa sebenarnya wanita tua itu dan apa yang dia rencanakan. Hendar memeringati kami. Saya dan Dio cuma bisa terdiam mendengar ucapannya. Sini makanannya, perintah Hendar kepada Dio. Lah, mau diapain? Katanya nggak boleh dimakan. Gimana sih kamu? Ucap Dio seperti kesal. Tanpa banyak bicara, Hendar langsung mengambil makanan dan membawanya ke balik pohon ketapang di samping rumahnya. Ia meletakkan makanan tersebut begitu saja dan kembali menghampiri kami yang tengah bingung atas kelakuan tersebut. Lah kenapa kamu taruh di situ? Ntar dimakan kucing. Ucap Dio menanyakan kepada Hendar. Kucing apa yang doyan buah? Sejak kapan kucing jadi vegetarian? Ucapku ke Dio. Nih Yayo, kalau kamu gak percaya, beberapa jam lagi coba deh lihat makanan yang aku taruh di situ. Masih ada apa kagak? Jawab Hendar sambil menunjuk jarinya ke arah pohon. Ya wes, jawab Dio singkat. Hendar, kok kamu bisa tahu kunci rumahnya ada di bawah pot sih? Tanyaku kepada Hendar. Sebenarnya sebelum aku kesini, aku emang naruh kuncinya di situ. Aku juga udah pesan ke tetangga, kalau bapak aku nyariin kunci, bilang aja ada di bawah pot. Jawab Hendar. Lah emang bapak kamu? Nanya bapak aku lagi, aku tabok kamu ya. Ucap Dio terpotong balasan Hendar. Nih keluarga gak harmonis banget sih. Ucapku dalam hati sekaligus menimbulkan banyak tanda tanya. Udahlah, udah malam, masuk yuk. Ajakku kepada mereka. Ketika masuk ke dalam rumah Hendar, luar biasa kacau. Rumah ini seperti sudah lama ditinggalkan dan tak terurus. Mulai dari perabotan yang berantakan sampai debu yang menempel tebal di furnitur rumah ini. Rumah apa gudang sih? Ini gak ada yang ngurusin ya? Tanyaku pada Hendar. Gak tahu dan gak mau tahu. Udah jangan ngeluh mulu, ayo bersihin dulu biar enak buat istirahatnya. Ajak Hendar kepada kami. Tapi memang saat memasuki rumah ini hawanya begitu beda. Sumpek, pengap, sedikit bau. Entahlah, saya merasa ada energi negatif di rumah ini. Sangat terasa sekali, bahkan untuk orang awam seperti saya dan Dio. Namun saya tidak mau berdebat panjang dan menanyakan hal yang akan menyinggung hati Hendar. Jadi lebih baik saya bersihkan saja rumah ini tanpa banyak bertanya lagi. Begitupun dengan Dio, walaupun sesekali terdengar gerutuan dari mulutnya. Sekitar beberapa menit akhirnya kondisi rumah ini jauh lebih baik. Cukuplah untuk sekedar istirahat, melepas penat setelah seharian menempuh perjalanan. Namun ketika malam yang semakin larut, para penghuni lain dari rumah ini seperti mulai menunjukkan eksistensinya kepada kami. Terlebih saya dan Dio yang merupakan orang baru di sini. Namun saya tidak ambil pusing dan menganggap itu hal yang tidak penting. Fokus saya sekarang adalah istirahat dengan baik dan tenang. Malam sekitar jam 2 dini hari, terdengar suara ketukan yang berulang, yang membuat saya terbangun dari tidur. Saya pun membangunkan Hendar untuk memastikan siapa gerangan pemilik suara tersebut. Dan tanpa ragu atau berpikir sejenak, Hendar langsung terbangun dan menuju pintu tersebut. Siapa lelaki tersebut? Saya penuh tanda tanya melihat seorang laki-laki berdiri di depan pintu. Perawakannya bungkuk dengan pakaian serba hitam dan ikat kepala juga hitam.
Tanpa sepatah kata keluar dari mulutnya itu, ia langsung masuk menuju kamar yang terletak di belakang. Hendar pun hanya diam, tak ada kata atau ekspresi apapun dari dirinya. Siapa sosok lelaki tersebut? Saya mengangkat kedua bahu dan maksudnya mengkode siapa pria tersebut. Namun Hendar hanya memberi isyarat untuk diam. Tak beberapa lama berselang, lelaki tersebut keluar dari kamarnya. Ia membawa sesuatu di dalam buntalan sarung kotak-kotaknya dan pergi berlalu begitu saja tanpa ada kata apapun. Saya jadi semakin heran dan bingung dibuatnya. Sementara Dio sedang mengorok dengan dengkuran kerasnya. "Udah, nanti besok aja aku jelasin," ucap Hendar seakan tahu apa yang sedang saya pikirkan. Saya hanya mengangguk, tanda mengiyakan. Dengan masih diselimuti tanda tanya, saya mencoba untuk kembali terlelap dalam tidur malam ini. Matahari tampak malu-malu untuk menunjukkan dirinya. Sinarnya tertutupi awan gelap, pertanda akan turunnya hujan. Namun ketika saya bangun, Hendar tak ada di tempatnya. Kemana dia? Dia pun kini sudah terbangun, masih mengucek-ngucek kedua matanya. "Jam berapa ini?" "Jam 9, sana cuci muka, mandi," suruhku kepada Dio. "Lapar oi." "Astagfirullah, cuci muka aja dulu, baru mikirin perut." "Wah iya, makan semalam masih ada nggak ya?" ucap Dio sambil terbangun. Dio pun berniat keluar untuk mengambil makanan yang semalam Hendar taruh di bawah pohon ketapang. Namun langkahnya terhenti manakala Hendar menghalangi pintu depan dengan tubuhnya. "Mau kemana kamu?" tanya Hendar. "Mau ambil makanan semalam yang kamu taruh di bawah pohon. Coba lihat aja sendiri, masih ada nggak?" Dio pun keluar untuk memastikan. Tak beberapa lama Dio kembali masuk ke dalam rumah. "Lah, nggak ada sih. Ada yang makan ya?" tanya Dio heran setelah mengecek ke bawah pohon semalam. "Sini, biar aku jelasin," ajak Hendar kepada kami. Saya pun mendekat untuk mendengarkan penjelasan Hendar. "Tahu nggak yang semalam itu siapa?" tanya Hendar kepada kami. "Lah, budemu kan?" "Iya, memang benar. Tapi itu bukan budeku yang sebenarnya." "Maksudnya?" Saya dan Dio merasa aneh atas ucapannya. "Itu bukan budeku yang asli. Yang semalam ngedatangin kita itu adalah jelmaan dari makhluk peliharaannya. Bude itu sudah 3 hari dirawat di rumah sakit di kota. Jadi nggak mungkin semalam dia di sini. Apalagi dia kesininya berjalan sambil membawa makanan." Hendar menjelaskan. "Lah, kok nggak mungkin?" tanya Dio keheranan. "Iya, rumah aku sama Bude itu jauh jaraknya. Dan Bude itu katanya lagi kena sakit parah. Jadi nggak mungkin bisa jalan ke sini malam-malam nganterin makanan pula." Itu info yang aku dapat dari tetangga pas tadi beli makanan. Ekspresi saya dan Dio melongo, keheranan setelah mendengar penjelasan dari Hendar. "Lah, terus makanan semalam?" "Lihat aja no, nggak ada. Jadi daun kering sama tanah kan?" jawab Hendar menjelaskan. "Aduh, apalagi ini?" ucapku gregetan. "Makanya semalam aku gak ngebolehin kalian makan karena aku udah curiga. Ya yang penting intinya sih dia udah ngincer kita," ucap Hendar penuh keyakinan. Selamat," ucap Dio sambil mengelus-elus dadanya. Saya hanya memegangi kepala, begitu pusing terasa di kepala ini. "Terus orang tua yang semalam siapa?" tanyaku kepada Hendar dengan nada pelan. "Dia adalah bapakku," tegas Hendar menjawab. Saya hanya mengenyitkan dahi keheranan. "Jadi semalam bapakmu?" "Iya, dia bapak aku. Kamu lihat sendiri kan gimana sikapnya." Itulah mengapa aku malas banget sama dia. Sikapnya jauh berubah beberapa bulan belakangan ini yang membuat aku jadi gak betah di rumah, ucap Hendar dengan nada malas campur kesal. Bapak aku berubah sejak ia kenal dengan budeku, Bude Ratminah namanya. Bude aku ini bukan orang tua biasa. Banyak beredar kabar bahwa Bude melakoni ritual pesugihan Wewi Gombel. Wah, ucapku kaget mendengar penjelasan Hendar. Iya benar,
itu bukanlah rahasia lagi bagi warga di sini. Sudah sejak lama Bude itu dicurigai. Bagaimana tidak, dulunya Bude bukanlah siapa-siapa. Tapi sekarang kalian harus lihat rumahnya yang seperti istana. Tanahnya luas tak terkira. Rumahnya Bude paling besar dan megah di kampung ini. Dan Bude juga tidak pernah terlihat bekerja, hanya berdiam diri di rumahnya. Waktu kecil juga aku tahu gimana keadaan dan kondisi kehidupan Bude yang susah dan pas-pasan, sama seperti kebanyakan warga lainnya. Tapi beberapa tahun belakangan keadaannya berbanding terbalik. Dan menurut info yang aku dapat dari para tetangga, sepertinya bapak aku ini sudah beberapa bulan sangat berbeda sikapnya. Pendiam, sombong, tak banyak bicara, dan menyapa warga lainnya tak lagi sama seperti dulu. Dan sering melihat bapak aku datang ke rumah Bude Ratmina. Warga curiga bapak juga mendalami ilmu pesugihan lewat Bude. Saya dan Dio hanya mendengarkan cerita Hendar secara seksama. Kalau ibumu kemana? Ucap Dio memotong penjelasan Hendar. Itu yang membuat aku jadi benci sama bapak aku sendiri. Hah? Maksudnya? Iya, banyak kabar beredar bahwa kematian ibu aku adalah tumbal dari bapak aku sendiri. Selama almarhum ibu aku sakit, bapak entah menghilang kemana. Di saat seperti ini, dia malah gak ada. Tapi saat ibu aku meregang nyawa, bapak datang. Tapi cuma diem aja. Sampai akhirnya ibu aku meninggal. Bapak malah pergi lagi, gak tahu kemana. Gimana aku gak kesel coba? Iya sih, siapapun pasti kesal atas tingkah dan sikapnya. Di leher ibu aku ada bekas lebam seperti tercekik. Area di sekitar matanya juga tampak menghitam dengan lidah sedikit menjulur. Dan bahkan sampai saat ibu aku dikubur dan diadain acara tahlilan di rumah ini, bapak aku gak pernah ada. Entah menghilang kemana. Gimana gak muak coba? Iya, saya paham dan mengerti perasaan kamu, Dar. Jadi gimana baiknya sekarang? Tanyaku pada Hendar. Sebenarnya aku pulang karena ada sesuatu hal yang harus aku tahu dan pastiin. Kebetulan ntar malam ini Selasa Kliwon, jadi aku minta bantuan kalian pada. Bantuan apa? Tanya Dio heran. Ntar malam juga kalian tahu sendiri. Malam harinya bulan begitu terlihat jelas. Dengan ditemani suara serangga malam, kami bertiga masuk ke dalam hutan di pinggiran desa itu. Nih, mau kemana sih? Kita mau ngapain? Ucapku pada Dio bersahutan. Berisik ah, ikutin aja sih. Ucap Hendar merasa risih atas pertanyaan kami. Lama kami berjalan masuk ke dalam hutan, hingga terlihat pohon beringin besar dengan siluet hitamnya yang gagah menjulang. Waktu menunjukkan pukul 10 malam ketika kami sampai di tempat yang Hendar tuju. Namun di bawah pohon terdapat obor api yang mengelilingi pohon tersebut. Terikat juga ada 3 orang yang tengah duduk bersila di bawah pohon. Siapa mereka? Dan apa yang tengah mereka lakukan? Kami mengintip dan mengawasinya dengan jarak 150 meter lebih dari pohon tersebut. Kami mengawasi dari balik pohon kecil yang cukup rimbun. Cukuplah untuk menyembunyikan kami dari pandangan orang-orang tersebut. Sekian lama kami mengawasi, kemudian muncullah sosok besar berkain putih, seperti seorang wanita yang berbadan besar dan tinggi 2 meter lebih. Dari balik pohon beringin tersebut, begitu mengerikan hingga membuat saya ketakutan, menutup mata dan mulut bersamaan. Sementara Hendar tampak bersikap biasa saja. Dia memalingkan pandangannya karena ketakutan. Namun nampaknya kehadiran kami diketahui oleh sosok makhluk tersebut. Ia memalingkan pandangannya ke arah kami yang tengah bersembunyi dan mengamatinya dari balik pohon itu. Sontak kami berlari ketakutan. Karena tak tahu arah dan tujuan, saya dan Dio hanya mengikuti kemana arah Hendar berlari. Saya begitu panik dan takut, hampir menangis rasanya, dicekam ketakutan jikalau sosok tersebut sampai menangkap saya. Peluh begitu deras mengalir dari sekujur tubuh ini. Nafas saya berat, dada saya sesak dan panas, sementara irama jantung berdetak tak karuan. Kamu gak beres sih?
Maksud kamu apaan? Ngajak aku ke situ? Dio berbicara kepada Hendar dengan nada kesal. Sesampainya di sebuah jalan desa. Aku juga gak tahu kalau kejadiannya bakal kayak gini, yo. Jawab Hendar dengan nafas ngos-ngosan. Serem banget, ucap Dio masih terlihat kesal. Sorry, udahlah, yang penting sekarang kita udah selamat. Kita langsung pulang aja. Ajak Hendar. Iyalah, terus mau kemana lagi, Su Hendar? Jawab Dio dengan nafas yang masih ngos-ngosan. Udah cepat baliklah. Sekitar berjalan beberapa menit, kami sudah sampai di rumah. Di sepanjang perjalanan juga jarang ditemui rumah warga yang berdekatan. Rata-rata di rumah sini berjauhan jaraknya, dipisah dengan pekarangan yang masih gelap. Udara dingin sangat terasa di sini. Begitu sejuk, namun memberikan aura tersendiri kepada saya. Entahlah, saya merasa di desa ini ada sesuatu yang tak biasa. Setelah membuka pintu, kami langsung masuk ke dalam karena masih takut akan kejadian tadi. Paling tidak di dalam rumah kami bisa merasa aman dan nyaman. Hendar langsung pergi ke dapur, sementara saya dan Dio terduduk lemas, melepaskan ketegangan dan rasa lelah. Tak ada percakapan apapun antara saya dan Dio, seperti sedang bergelut dengan pemikiran masing-masing. Tak lama Hendar kemudian dengan membawa 3 gelas kopi untuk kami. Sorry bro, ini kopi dulu biar gak tegang, rayunya kepada kami. Nah, ini lebih baik, ucapku sembari mengambil gelas yang Hendar bawa. Udah deh, jangan bahas macem-macem dulu. Rokok sama kopi aja dulu, usul Hendar sambil mengeluarkan sebungkus rokok gudang garam. Atas kejadian tadi, alhasil kami bertiga tak dapat tertidur. Mata kami terus terjaga, entah kenapa. Rasa kantuk seperti sebuah harapan yang besar untuk kami saat ini. Setelah dirasa suasana cukup aman dan tenang, Hendar pun mulai menjelaskan tentang semua pertanyaan yang ada di benak kami. Tahu nggak, tadi ada siapa aja yang ada di sana? Ucap Hendar sambil bertanya. Saya dan Dio hanya menggelengkan kepala. Di sana ada bos kalian. Ya, Bu Asi, Ayu, Budi Ratmina, dan bapak aku, Warno. Lah, ngapain? Sebenarnya begini, pesugihan yang Budi miliki itu harus diturunkan kepada salah satu anaknya untuk tetap menjaga harta mereka dan menjaga keselamatan keluarga besar mereka. Budi Ratmina sebenarnya punya 3 orang anak yang semuanya adalah perempuan. Bu Asi adalah anak pertama, anak keduanya adalah Ayu, dan yang terakhir adalah Tias. Menurut cerita yang beredar, penerus makhluk pesugihan itu harusnya adalah anak pertama. Bu Asi, jawabku cepat. Iya, harusnya begitu, tapi aku nggak tahu juga. Katanya bude kamu dirawat di rumah sakit, ucap Dio menyelah. Iya kabarnya gitu, tapi nggak tahu juga. Terus ngapain bapak kamu ada di sana juga? Tanyaku kepada Hendar. Itu yang pengen aku tahu, maksudnya ajak kalian pada ke situ agar mastiin kabar yang beredar tentang bapak itu benar apa enggak. Dan ternyata benar kan? Jawab Hendar lemas. Waduh, aku nggak mau kerja sama Bu Asi lagi ah. Aku juga sama. Aku nggak mau jadi tumbal selanjutnya. Jawab Hendar kepada Dio. Terus bapak kamu di situ ngapain? Belajar pesugihan juga? Ucapku kepada Hendar. Kayaknya gitu sih. Tiba-tiba pintu digedor dengan keras sewaktu kami sedang asik mengobrol. Sontak kami semua kaget dan langsung berlari ke dalam kamar Hendar. Segera mengunci pintu kamar dan meringkuk bertiga di atas ranjang tidur milik Hendar. Aduh, setannya ngikutin kita kayaknya, ucap Dio. Shh, berisik, sautku kepada Dio. Kami bertiga meringkuk sambil terus mengawasi ke arah pintu yang terkunci. Nafas kami menggebu, keringat kembali menetes dari kami bertiga. Lama berselang keadaan kembali sunyi dan sepi. Dari kejauhan sayup-sayup suara kumandang azan subuh terdengar. Suaranya memecah malam sunyi ini, melegakan hati kami yang resah dan dipenuhi ketakutan. Hendar memberanikan diri untuk melihat keadaan di luar kamar. Saya memilih untuk merebahkan tubuh yang lelah ini, sementara Dio terlihat menahan kantuk yang berat.
Terlihat dari matanya yang meremelek dan sering menguap. Hendar kembali dan segera mengunci pintu kamar rapat-rapat. Udah gak ada, Cuk. Ayo kita tidur aja, ngantuk aku. Tanpa menjawab, saya dan Dio segera mencari posisi terbaik untuk tidur. Berbagi tempat tidur seranjang per-3. Siang harinya ketika aku terbangun, ada seorang yang kurang dalam kamar ini. Hindar, kemana dia? Saya mencoba membangunkan Dio yang masih lelap tertidur. Masih ngantuk, jawabnya ketika saya bangunkan. Saya pun bangun dan keluar kamar, meninggalkan Dio dalam buayan mimpinya. Berjalan menuju kamar mandi untuk mencuci muka ini. Setelah selesai, saya duduk di kursi depan. Cukup lama saya duduk hingga saya heran melihat Hendar berlari mendekati rumah ini. Gawat ini, ucapnya begitu sampai di depan rumah. Ada apa sih? Kayak habis ngejar maling. Budi meninggal semalam, ucap Hendar dengan wajah cemas. Lah, yang benar. Kembali tanyaku pada Hendar. Iyalah, ngapain aku bohong? Tadi aku juga ketemu Bu Asih dan aku dikasih makanan sama dia. Hendar menjelaskan. Lah terus mana makanannya? Saya bertanya karena melihat Hendar tak membawa apapun di tangannya. Udah aku buang, aku takut. Senyuman Bu Asih ganjil banget pas ngasih makanan ke aku. Dio mana? Ucap Hendar sambil terus melihat ke arah kiri dan kanan. Noh, masih molor di dalam. Jawabku sambil menunjuk arah dalam rumah. Mungkin ini ada kaitannya dengan kejadian semalam. Mungkin Budi Ratminah yang menghantui kami semalam. Malam harinya acara tahlil digelar di rumah almarhum Budi. Tapi aneh, begitu sepi. Seperti warga dalam satu komando. Tak ada yang datang pada acara tahlil tersebut. Hanya ada saudara-saudaranya saja. Itu penjelasan yang saya dapat dari Hendar ketika pulang dari acara tahlil almarhum Budinya. Bukan tanpa alasan tentunya. Budi dikenal tak pandang bulu dalam mencari korban pesugihannya. Tak peduli tetangga sampai saudaranya sendiri pun banyak yang menjadi korban Budi. Semasa hidupnya Budi memang jarang bergaul dengan tetangganya. Ia hanya keluar kalau ada sesuatu yang penting saja. Namun keluarnya Budi dari rumah bisa juga sebagai petanda akan adanya warga desa yang menjadi tumbal. Sebenarnya Budi ini orangnya baik, sering memberi sesuatu berupa makanan atau uang kepada para warga lainnya. Namun semua itu tidak diberikan secara percuma, seperti pancingan untuk mendapatkan ikan. Itulah cara yang Budi lakukan untuk mencari tumbalnya, dengan memberikan sesuatu yang memang warga butuhkan. Namun beberapa bulan belakang, Budi jadi sering keluar rumahnya. Bahkan setiap ada acara pengajian yang biasanya rutin diadakan, Budi juga tampak selalu hadir dengan membawa banyak makanan dan beras untuk nantinya dibagi-bagikan kepada warga yang hadir. Namun tentu Pak Kiai tahu niat buruknya. Ia menyuruh para panitia yang lain untuk memisahkan makanan yang Budi bawa agar tak tercampur dan dibiarkan begitu saja. Awalnya para panitia tampak bingung dengan apa yang Pak Kiai suruh. Namun setelah dijelaskan dan dibuktikan dengan mata kepala mereka sendiri, barulah para panitia percaya. Makanan yang selalu Budi bawa akan hilang begitu saja, tak berbekas, setiap didiamkan selama beberapa jam. Lama-kelamaan Budi seperti mengetahui bahwa makanan yang selalu ia bawa tak pernah terbagikan. Seperti kedoknya telah diketahui oleh Pak Kiai. Suatu hari Budi pun datang berkunjung ke rumah Pak Kiai dengan membawa aneka bahan pokok dan sejumlah uang, bermaksud agar Pak Kiai mau tutup mulut atas apa yang Budi lakukan. Namun tentu saja Pak Kiai menolaknya dan menasehati Budi agar segera berhenti bersekutu dengan iblis. Namun hanya dijawab anggukan pelan dari Budi. Pak Kiai juga menyuruh Budi agar kembali membawa barang bawaannya tersebut. Namun Budi seperti tidak enak hati dan membiarkan barang tersebut di rumah Pak Kiai. Tak lama Budi pamit pulang dengan meninggalkan uang dan bahan pokoknya di rumah Pak Kiai. Setelah Budi pulang, Pak Kiai berpesan kepada semua anggota keluarganya agar tak ada yang boleh menyentuh barang-barang tersebut. Malam harinya Pak Kiai wirid dan berpikir untuk menolak bala yang akan datang ke rumahnya. Benar saja,
Banaspati terlihat mengelilingi rumah Pak Kiai pada malam harinya. Semua tetangganya pun melihat sosok Banaspati yang terbang sepanjang malam di atas rumah Pak Kiai. Kejadian tersebut membuat warga kampung geger. Banyak dari warga yang penasaran, namun tak sedikit pula yang ketakutan dibuatnya. Dan benar saja, barang-barang dan uang bude sewaktu siang kini hilang, lenyap tak berbekas begitu saja. Syukurlah Pak Kiai beserta keluarganya baik-baik saja. Namun tak sampai di situ saja. Beberapa hari berselang, datang makhluk besar setinggi rumah yang berdiam diri di belakang rumah Pak Kiai selama beberapa malam. Cerita tersebut saya dapatkan dari kesaksian para warga yang ada di sini. Lantas setelah kematian bude, siapa yang akan melanjutkan memelihara makhluk tersebut? Tak ada angin, tak ada hujan. Pak Ahmad dan Bu Asih datang berkunjung ke rumah Hendar. Kabar tentang keberadaan saya dan Dio di sini tentunya telah diketahui mereka lewat Hendar. Mereka membawa banyak makanan untuk kami semua. Dengan wajah penuh curiga dan tanda tanya, kami menerima kedatangan mereka. Berbasa-basi itulah yang kami lakukan, karena tentu itu adalah kebiasaan manusia. Tak banyak yang kami bicarakan, karena memang menaruh curiga kepada mereka. Hanya menjawab seadanya. Menjelang sore hari, Bu Asih dan Pak Ahmad pun pamit pulang, karena ada keperluan katanya. Semua makanan yang tergeletak di atas meja tak kami sentuh sama sekali. Hanya dibiarkan begitu saja. Menjelang malam setelah selesai sholat maghrib, kami kembali melihat makanan tersebut. Dan ternyata masih ada. Mungkin perlu waktu beberapa jam lagi untuk memastikan makanan tersebut benar atau hanya pancingan untuk menumbalkan kami semua. Dio yang memang sedari siang merasa lapar tak sabar untuk segera memakan makanan tersebut. Namun selalu Hendar tahan, tentunya untuk kebaikan juga. Namun setelah beberapa jam berlalu, makanan tersebut masih utuh. Tak lenyap seperti yang diceritakan orang-orang. Setelah menimbang dan meyakinkan, akhirnya kami mencoba melihat apa yang ada dalam bungkusan plastik hitam tersebut. Lah, nasi, ayam, buah, salak, pisang, dan tumisan di dalam plastik bungkusan besar tersebut. Begitu menggiurkan, terlihat sedap dan menggoda. Banyak keraguan sebenarnya, tapi ini terlalu menggoda. Kami terlebih dahulu mencolek-colek makanan tersebut sebelum kami memakannya. Layaknya sesuatu yang aneh dan belum pernah kami lihat. Kami mencolek dan memperhatikan makanan tersebut lumayan lama. Ah, lama? Ucap Dio tak sabar dan segera memakan sebuah pisang raja. Dan akhirnya saya pun ikut memakan dan menikmati makanan tersebut. Terlihat Hendar masih ragu rupanya. Ayo Suhendar, makan. Udah gak usah banyak mikir, ucapku kepada Hendar. Tak lama Hendar pun ikut makan. Kami makan bertiga dalam sebuah baskom di dalam plastik hitam. Setelah selesai makan, kami pun duduk di depan sambil menikmati semilir angin malam yang menyejukkan. Ditemani 2 gelas kopi, kami menikmati malam ini. Sekitar pukul 11 malam, kami masih asik mengobrol dan membicarakan hal-hal yang tak penting. Tiba-tiba seperti suara benda jatuh dari atas. Kami mencari dari mana asal suara tersebut. Kami mencoba mencari ke sekeliling rumah yang gelap karena ditanami singkong dan pisang. Tiba-tiba Dio berteriak karena melihat sosok besar yang berada di kebun singkong samping rumah. Sontak kami kaget dan segera berebut masuk ke dalam rumah. Begitu berat suara langkah kaki dari sosok tersebut. Kami begitu ketakutan. Berjongkok di pojokan tembok saling merapatkan tubuh. Hening, kembali sunyi. Tak ada suara apapun, kemana perginya, atau sedang apa sebenarnya sosok tersebut. Tak lama pintu digedor dengan sangat keras yang membuat kami kaget dan tambah takut. Pintu didobrak, dan ternyata itu adalah Pak Warno, ayah Hendar. Namun tak ada ekspresi apapun dari wajahnya, datar dan hanya diam saja. Hembusan nafas panjang saya keluarkan karena merasa lega. Paling tidak bukan sosok hantu yang mendobrak pintu rumah ini. Pak Warno hanya melihat dan mengawasi keadaan sekelilingnya, seperti memastikan keadaan.
Dan tak lama ia kembali melengos pergi tanpa sepatah kata pun. Nah teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu ya. Nanti sambung lagi ke part yang selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.